anak kedua kami. Ya. Jadi anak saya itu harusnya 4, bukan 3. 1 itu keguguran. Saya melihat waktu anak itu keluar, berapa bulan. Kami berdua hancur hati. Padahal saya sebagai hamba Tuhan, sekali lagi bukannya tanpa kesalahan, tapi saya tidak menyadari, saya tidak hidup dalam dosa yang disengaja atau hati nurani yang terluka. Saya tidak hidup dalam keadaan demikian. Saya jaga hati dengan segala waspada. Banyak orang yang saya doakan, saya tumpang tangan, yang tidak punya keturunan, dibukakan kandungan, yang sudah dipastikan tidak bisa punya anak. Tiba-tiba Tuhan berkati benih yang ada di tubuh yang laki-laki. Kalau itu masalahnya ada di pria. Tuhan memberikan pada mereka putra-putri. Enggak 1, 2. 1 aja enggak dapat, tiba-tiba dikasih 3 nanti. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa tunjukkan contoh-contoh seperti ini, tapi saya enggak bisa sebut nama. Karena saya belum minta izin sama mereka. Berapa banyak orang yang harusnya mengalami keguguran, saya tumpang tangan. Bukan saya sih, kan cuma taat pada firman. Penumpangan tangan adalah sebuah bentuk pelayanan. Waktu saya doakan dalam nama Yesus, dibatalkan vonis musuh. Segala rancangan-rancangan iblis nggak jadi atas hidupnya. Lalu kenapa kami suami istri harus melihat mengalami sebuah keguguran? Apa saya kurang doa? Ya doa saya tidak sempurna, tapi saya undang Anda datang ke ruang doa saya. Mungkin saya tidak kalah tahan sama Anda di dalam ruang doa sendirian. Anda mau doa berapa jam? Ini bukan untuk sok-sokan ya. Anda mau doa 1 jam, saya bisa lebih dari itu. Anda mau baca Alkitab berapa pasal, saya bisa lebih dari itu. Saya bukan gaya berkata begini, maksud saya, please, ini tidak ada hubungannya dengan kurang doa atau banyak doa. Saya doa, waktu mulai bermasalah, waktu mulai kandungan bermasalah, saya berdoa puasa menjerit-jerit di hadapan Tuhan. Gugur juga. Padahal ministry kami penuh dengan miracles, Tuhan tunjukkan signs and wonders. Sometimes it's humbling enough to remind you that you are human. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini cuma manusia. Kepanjangan tangan Allah. Yang bekerja itu Roh Kudus, bukan kita. Tidak ada hubungannya setiap mujizat itu. Kita cuma taat, mendoakan dalam nama Yesus. Kan nama Yesus yang sembuhkan, bukan mulut yang mengucapkan. Dah, saya masih ingat waktu itu kegugurannya di luar negeri. Kami lagi perjalanan, ada urusan, lalu terjadi musibah ini. Saya masih ingat waktu istri berada di dalam kamar, di tempat di mana kita tidak punya teman, ini terjadi lama yang lalu. Saya belum punya teman-teman di negara itu, sekarang sih saya punya banyak kawan di sana. Tapi zaman itu belum ada satupun. Saya berjalan di lorong untuk beli sikat gigi, beli semua toiletries, semua alat-alat yang kami tidak bawa karena mendadak harus dengan ambulans dibawa ke rumah sakit. Barang semua di hotel, saya berjalan di lorong yang panjang itu dan bertanya pada Tuhan, why do you allow this to happen setelah keguguran? Waktu saya jalan itu, saya tidak dapat jawaban, tapi saya dengar suara sepoi-sepoi bahasa. Waktu saya sedang berduka cita, melihat anak sendiri meskipun cuma berapa bulan, belum lihat wujudnya gimana. But that must be my child and I believe it was a son. Waktu saya berdoa, why? Saya tanya sama Tuhan, aku tidak lancang. Siapa bilang kita harus terima apa yang baik saja? Kalau kita terima sesuatu yang kurang baik, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Emangnya sana siapa? Mau protes sama sorga? Semua ini kan hanya anugerah. Waktu saya jalan, saya cuma tanya, lancang Tuhan satu aja, why? Aku tahu ini tidak berguna dalam ilmu counseling, why, mengapa, tidak ada jawabannya. Itu membuat hatimu semakin terpuruk. But just allow me to be foolish just this once. Izinkan aku jadi bodoh sekali ini aja, why, mengapa? Saya dengar suara sepoi-sepoi bahasa di hati saya berkata, so you will never forget heaven. Supaya kamu tidak pernah lupa sorga. Bukan berarti Tuhan membunuh anak janin itu, bukan. Kalau ini terjadi, Tuhan memberi saya sebuah hikmat yang berguna buat saya saat itu. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menjelaskan really why certain things happen, kenapa ada doa-doa yang tidak terjawab.
Tapi kejadian itu saya bisa menoleh hari ini, masih ada senyum di hatiku. Dan berkata, suatu hari kalau saya ke sorga, saya punya harapan yang pasti saya akan ketemu Tuhan di rumah Bapak selama-lamanya. Tapi saya punya harapan-harapan lain di dalam Tuhan. Saya punya ekspektasi kalau suatu hari giliran kami, saya yang pergi ke sorga, masuk gerbang itu pasti ada satu anak muda akan sapa saya dan berkata, Daddy, I have that hope. Tiap hari I live knowing that not only my God awaits me up there, bukan cuma Allahku, Bapakku menungguku di sana. I have a son who's waiting for me too. Aku punya seorang anak, putra yang menunggu. Kok saya tahu itu putra, ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, anak berikutnya, biar gendernya sama. Saya diberi anak kedua, yang sekarang di bumi ini. 3 anak kami. Yang pertama wanita, 2, 3 adalah pria. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Waktu itu istri saya menangis sejadi-jadinya, saya di lorong itu meneteskan air mata. Pergi ke toko market kecil untuk beli sesuatu. Waktu itu dalam perjalanan itu, hatiku berduka namun dihibur. Jawaban tidak. Iman iya. Saya tidak melihat, saya mendengar, itu cukup bagiku. Thank you Lord, aku dihibur. Yang pasti berduka cita, masa susah itu punya 2 efeknya. Efek samping lah katakanlah. Jikalau bukan pertobatan, ini bukan salah saya, ini bukan masalah atau ada dosa, maka dia mengerjakan kekekalan. Berbahagialah, whatever you lose. Loh, kalau kita kehilangan tanpa perjuangan lain cerita, saya udah berdoa itu, kalau saya dengan doa seperti itu, harusnya sudah goncang nih. Bumi langit. Bukan berarti doa saya hebat. Saya sudah doa dengan menjerit segenap hati, seperti Hana. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang lebih maksimal dari sisi saya. Kalau Anda sudah merasa seperti itu, tetap kehilangan sesuatu, ingatlah bahwa paling tidak mengajarkan kepadamu, hidup di sini itu memang tidak sempurna dan sementara. Jadi jangan menggenggam gini, jangan genggam gini sama apapun di bumi. Jangan begini. Nothing lasts. Tidak ada yang kekal di sini. Nothing lasts. Jadi kita bisa happy dong. Bisa. Kita bisa happy dalam kelimpahan, bisa happy dalam kekurangan. Aku bisa kehilangan sesuatu, tapi kalau Yesus gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apa. I can be happy now, not later. Bukan nanti. Saya bisa bahagia sekarang. Amin. Baru 2 nih bahagia, berapa lagi bahagia? 3 lagi yang saya sebutkan tadi. Cepat aja. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di hari-hari seperti ini, belajarlah jadi orang yang lemah lembut, gentleness, meekness. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang gini loh, orang yang kaku di tengah, tapi yang fleksibel di luar. Tuhan akan banyak merombak di masa-masa seperti ini di dunia ini sekarang. Ya, Tuhan akan banyak merombak prinsip dan metode. Tuhan akan meredefinisi atau mendefinisi ulang. Banyak orang itu kaku di luar dalam. Very hard man and hard woman. Ya, padahal kita ini bukan tools, kita ini bukan alat berat, kita ini manusia atau orang. Tapi ada orang itu yang kaku dalamnya, senternya kaku, luarnya juga kaku. Saya bisa bayangkan kita ini roda, seperti makhluk di Yeskiel itu. Tapi roda itu pada porosnya itu kaku besi baja. Tapi ujungnya itu bulu-bulu. Hari-hari ini ada banyak perubahan di dunia ini yang semuanya tidak kita rencanakan. Membuat kita harus beradaptasi. Sehingga kita mempertanyakan kembali semua dari semua linear bisnis, pekerjaan, servis, agama, ibadah, semuanya. Membuat kita harus kembali brainstorming. Mana yang prinsip, mana yang style, mana yang metode. Dan itu harus didefinisikan ulang. Prinsip harus kaku. Prinsip saya mau tahu sekaku apa? Laki dan perempuan menikah. Waktu mereka berkata saya bersedia, you may kiss your bride, Anda bisa mencium pasangan Anda, bisa mencium istrimu sekarang setelah diberkati. Ya kan? Itu bukan kumis ketemu kumis.
Saya tidak akan pernah berubah pikiran tentang hal itu. Apa yang saya ajarkan, bahwa pada mulanya adalah seorang pria, dari rusuk diambil jadi seorang wanita, dan mereka married. Saya kaku, tidak bisa berubah itu. Tuhan hanya satu, saya kaku. Mengasihi, memberi, saya kaku. Satu jalan ke sorga, akulah jalan dan kebenaran, aku kehidupan. Yohanes 14, saya kaku. Kalau ada jalan lain, ngapain Yesus mati begitu? Saya kaku. Injil yang diberitakan, yang saya terus beritakan selama puluhan tahun ini, by God's grace, dengan anugerah Tuhan, kasih karunia, tidak akan berubah sampai saya mati. Tetap beritakan, Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan. Tapi, jadi orang itu, hal-hal yang bukan prinsip, yang sifatnya style, atau metode saja, itu tolong kita itu harus fleksibel. Orang yang tidak fleksibel tidak bisa survive di zaman ini. Style tidak bisa survive. Orang yang terlalu gimana ya, itulah sebabnya kondisi semua ini kadang-kadang saya bertanya, Tuhan hikmatnya di mana? Tuhan memberikan pada saya sebuah pengertian yang sederhana. Tuhan izinkan semuanya ini agar seluruh dunia menerima perubahan. Menerima perubahan. Supaya orang-orang yang selama ini keras tanpa seperlunya akan jadi lembut. Hanya masa-masa goncangan yang akan mengubah orang. Tapi orang-orang yang tidak punya prinsip selama ini, ya sekarang harus memilih. Saya rasa ini waktu yang indah agar banyak jiwa-jiwa mengenal kebenaran. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di area yang bukan prinsip, belajarlah mengalah. Supaya keluar dari musim ini, akan muncul orang-orang yang bijaksana. Jangan sampai keluar dari musim ini, orang-orang yang semua kalah. Orang-orang yang hancur, orang-orang yang gak pulih, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang kecewa. No. Tuhan izinkan semua musim kehidupan ini untuk membentuk kita. Agar kita lembut di area harus lembut. Agar kita teguh di area kita harus tegas. Jangan sampai di area kita harus lembut, malah kita jadi orang yang keras. Hari-hari ini kita harus evaluasi semua cara kita. Berhubungan dengan keluarga, bagaimana dengan anak, suami dengan istri. Saya berdoa dalam nama Yesus. Berbahagialah kalau dibentuk oleh Roh Kudus. Karena hari-hari ini teologiamu akan jadi. Doktrin kehidupanmu akan Tuhan mapankan. Jadi belajarlah pekah di hari-hari seperti ini. Berbahagialah orang yang lembut. Belajarlah dari Tuhan. Dia lemah lembut dan rendah hati. Satu-satu pikirkan, ya Tuhan, apakah selama ini caraku benar? Apakah selama ini, ya Tuhan Yesus, aku kurang mudah diajar? Apakah selama ini aku kaku? Belajar luas. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang ngalah pada tempatnya. Sebab mereka akan memiliki bumi. Orang-orang seperti ini bisa survive di dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya ayat 6. Bahagia yang keempat. 2 lagi kita selesai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Hari-hari ini kan ada banyak waktu. Pakailah banyak waktu ini untuk baca satu buku yang isinya 66. Alkitab di tangan Anda. Selama ini kita mengeluhkan. Aduh gak ada waktu. Baru mau baca Alkitab, telepon berbunyi. Meeting sudah menunggu. Ya kan? Kadang-kadang kita gak bisa selesaikan. Sudah gak ada alasan lagi. Banyak orang penjara rumah sekarang. Saya kemarin ditanya oleh anak kami yang paling kecil. Daddy, Papa, berapa kali selesaikan Alkitab dalam setahun? Sudah berapa kali dalam hidupnya Papa menyelesaikan Alkitab? Saya jawab, Daddy ini bertobat tahun 1992. Sekarang, tepatnya waktu saya berkhotbah ini adalah 2020. Jadi 28 tahun yang lalu, betul ya?
Iya betul, 28 tahun yang lalu. 28 tahun lalu. Kalau saya menyelesaikan Alkitab 1 tahun sekali aja, nggak mungkin sih. Ya, 1 tahun sekali aja. Dedi udah menyelesaikan Alkitab, merem mata di atas 30. Yang seingat Dedi pertama kali bertobat terima Yesus, baca Alkitab, 1 hari 10 pasal. Itu dalam berapa bulan selesai? 1 tahun saya bisa selesai, Papa bisa selesaikan 2-3 kali Alkitab. Itu kalau dikali sudah puluhan kali. Saya tanya kembali, kamu udah menyelesaikan sampai mana? Lalu dia cerita, dia sampai kitab mana. Lalu terjadi pembicaraan kami di sekeluarga, di mobil waktu itu saya sedang mengendara. Lalu satu-satu cerita, dia baca kitab apa. Indah loh. Kalau keluarga itu bersatu karena firman Allah, bukan karena khotbah saja. Alkitab saudara. Kalau seluruh keluarga Anda bertiga, berempat, berlima, atau suami istri saja belum punya anak, atau bertujuh bahkan keluarga besar. Gimana kalau Anda itu disatukan dengan satu buku? Itu powerful sekali, bahasanya itu nyambung. Ngomong apapun itu hukum Kristus. Bukan berarti selalu rohani, enggak. Tapi apa-apa itu satu page atau satu halaman dalam kehidupan. Meskipun Alkitab bukan cuma satu halaman, ada berhalaman-halaman. Hidup kita sehalaman karenanya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekarang ini lapar dan haus akan kebenaran, setengahnya dipaksa. Tapi enggak semua orang otomatis, karena Tuhan tidak pernah memaksa siapa-siapa. Tetap manual kalau baca Alkitab itu. Ada orang memilih untuk tetap tidak pegang Alkitabnya, sekalipun dirumahkan. Kapan lagi Anda bisa selesaikan 66 buku di dalam Alkitab ini? Anda bisa dengan bangga ngomong sama teman-teman. Kamu 1 tahun berapa buku kamu habiskan? Saya 66. Kok bisa? Satu buku ini ada 66 kitab di dalamnya. Yeremia, Yehezkiel, Matius, Markus, Filipi, Kolose. Semua aja total 66. Finish it. Devour it. Makan yang ganas. Seperti orang buffet gitu loh, yang aji mumpung kalau nggak rugi. Ada satu teman saya diusir loh keluar dari makan sepuasnya. Karena dia betul-betul makan semena-mena, bukan cuma sepuasnya. Makan semaunya, nggak cuma puas, udah puas masih terus makan. Supaya nggak rugi. Jangan gitu ya. Cuman, dia berkata ini mahal. Alkitab ini mahal harganya. Bukan berapa rupiah. Tapi untuk jadi buku ini tahu enggak sejarahnya? Apalagi nih, kapan lagi kita bisa makan? Ini makan sepuasnya loh. Enak semuanya, berguna enggak peduli dia, pokoknya lezat. Ini bukan cuma lezat, berguna. Habiskan, penuhi piringmu dengan itu. Makan semuanya, seluruhnya. Kapan lagi haus lapar? Kalau enggak sekarang waktu dirumahkan. Kalau sudah selesai Alkitab, baca buku-buku lain juga boleh. Baca buku-buku Kristen, buku-buku yang berguna, biografi, nggak tentu harus anak-anak Tuhan punya, tapi kita bisa belajar dari kehidupan orang, kesalahan orang, kelebihannya. Ini waktunya Anda menimba ilmu. Karena itu nanti akan jadi warisan kemudian hari. Kan kita beriman, hidup panjang semua. Jadi kan kita juga perlu yang namanya jus protein-protein dari otak orang itu. Dari hati orang itu, dari hidup orang itu. Mari kita belajar sebanyak mungkin. Jadikan masa-masa sekarang ini ketika kita ada di rumah lebih banyak. Jadikan menjadi musim pertumbuhan rohani. Grow in knowledge. Terutama grow spiritually through the word of God. Firman Tuhan. Baca tuh Alkitabnya. Kita bisa curi start loh. Mumpung masih awal tahun ini. Setiap hari kita baca biasanya cuma berapa ayat, 1 pasal aja udah bangga-bangga. Kita bisa baca banyak-banyak sekarang. Selesai, Matius selesai dicentang. Selesai, itu senang. Lalu nanti Kejadian centang. Sekarang kan ada waktu, pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru. Bentar aja selesai. Nanti kalau kita udah kembali kerja, maksudnya sekarang juga banyak yang orang masih bekerja. Cuman kalau sudah maksimal waktunya di dunia kerja, kita udah mencuri start. Udah ada banyak buku selesai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Harusnya kita happy, yes. Bukannya, ngapain aku di rumah ya? Ngapain aku di rumah ya? Read the Bible.
Read your Bible. Belajar dari Paulus tuh, waktu dia di penjara dia ngomong sama Timotius. Surat Timotius itu kan suratnya Paulus ke Timotius waktu dia di penjara. Bawa perkamenku. Atau dengan kata lain, bawa itu loh gulungan perjanjian lamaku. Paulus penulis Alkitab, baca Alkitab. Perjanjian lama itulah Alkitab orang Yahudi saat itu. Bawa perkamenku, gulungan-gulungan itu. Di samping bawa jaketku lah segala, tapi jangan lupa ya, bawa gulungan kitab itu. Dia baca, he's reading. Waktu Paulus penjara rumah, dia terpaksa menulis. Disitulah banyak prison epistles. Waktu dia di penjara rumah 2 tahun itu, sebelum dia dirilis, lalu tidak lama setelah itu dia dipenggal kepala oleh Kaisar di Roma. Paulus menulis surat-surat yang lain dari Roma. Ya kita tidak usah nulis buku, nggak semua orang punya kemampuan atau punya talenta itu. Tapi semua kita mesti baca buku ini. Bertumbuh dong berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Read your Bible. Bagi saya juga enak sih. Nanti waktu kita kembali ketemu, tiap kali saya bahas buku apa, kitab apa, gampang. Sudah punya dasarnya. Mau tahu nggak ngajari orang berenang itu paling gampang. Kalau dia sudah bisa gaya dada, gaya bebas itu gaya dada. Dia gampang sekali bisa belajar gaya-gaya yang lainnya. Kalau orang itu sudah mengerti fondasi, langsung diajak conversation atau dialog, cepet nangkep bahasa asing itu. Supaya nanti pertumbuhan Anda sampai Desember, kalau ini semua udah normal, itu akan melejit. Urapan itu pun akan berlipat-lipat. Ya, saya kasih PR. Jangan jadi domba malas. Saya juga bukan gembala malas. Ayo kita janjian shake hand. I will not be a lazy discipler. Let's not be lazy disciples. Kita semuanya jangan ada satu pun jadi murid-murid yang malas. Terakhir, ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini musim memberi. Katakan ini musim memberi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Hari-hari ini terus terang yang kami pikirkan sebagai keluarga adalah nolong orang. Saya tidak ngomong gini jual jasa atau bangga. Enggak. Karena sebagai pengajar saya tidak boleh ngajar dari teori, saya harus ngajar dari hati. Dan ini hati saya apa adanya. Kita mikirkan. Contohnya aja ya, kita tidak pernah mikirkan nyimpan makanan berlebihan itu enggak. Secukupnya. Doa Bapak kami kan begitu. Secukupnya itu enggak berarti kita setiap minggu, setiap hari kita belanja. Enggak. Mungkin untuk 1 minggu. Atau mungkin untuk 1 bulan bahan-bahan barang-barang keperluan kita, tisu lah, apalah segalanya. Tapi bukannya kita timbun sampai 1 tahun, itu ada tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kita jadi orang kaya yang bodoh itu. Tahu nggak ceritanya yang Tuhan Yesus berkata, ada orang kaya menimbun di lubungnya, lalu setelah itu dia berkata, mulai sekarang aku nikmati. Ya memang sih, dia nggak kekurangan semua bahan-bahan itu. Apalah ya, disinfektan lah, apalah, beras lah, semuanya dia nggak kekurangan. Dia timbun di lubung itu. Karena saya pikir, apakah orang ini mau kerja sekeras-kerasnya, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Waktu kita renungkan perumpamaan Yesus tentang orang kaya itu, saya kadang-kadang mereka-reka motivasi orang ini apa ya? Motivasi si kaya ini loh, dia tumpuk, dia timbun itu untuk apa? Mungkin bisa jadi seperti orang tertentu. Di dunia ini kan punya mentalitas begitu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, atau retire dini, atau pensiun awal. Lalu Tuhan berkata, bodoh kamu. Siapa yang akan menikmati kekayaan, harta kekayaanmu yang kau timbun banyak-banyak segunung itu? Sebab malam ini juga Tuhan berkata, aku akan mengambil jiwamu. Malam ini kamu akan mati. Kadang saya pikir mungkin karena prinsip retire dini, pensiun dini. Tapi apa mungkin juga karena khawatir ya? Hanya karena dia bisa beli dengan uang. Dia beli semuanya. Untuk dikumpulkan. Mungkin dia termasuk orang-orang yang ada di dokumentasi di program TV yang namanya hoarders. H-O-A-R-D-E-R-S. Majemuk. Hoarders itu orang-orang yang suka ngumpulkan karena takut akhir zaman. Karena takut nanti kehabisan. Belum apa-apa. Saya bukan mau nakut-nakuti. Hidup mati memang kita harus waspada, kita harus bijaksana. Tapi banyak hal di hidup ini tidak bisa kita duga kok. Kekhawatiran tidak menambah sehasta itu maksudnya kemungkinan besar apa yang kau khawatirkan tidak terjadi, yang lengah malah masuk dari sana. Saya kasih satu contoh ya di kitab Wahyu.
Salah satu daripada meteor itu akan jatuh, dikatakan di akhir zaman. Saya yakin ini terjadi di zamannya Antikristus, tapi saya kasih contoh aja. Orang kaya tersebut yang dalam perumpamaan Yesus bisa kumpulkan segala sesuatu. Tahu nggak? Kalau yang dikatakan di kitab Wahyu meteor itu jatuh dan meracuni membuat semua air tawar pahit. What if the shortage is water? Bagaimana jika wabah tidak ada? Musibah semuanya enggak masalah. Kita kumpulkan kalengan, kita kumpulkan karungan. Lalu air keracunan seluruh dunia. What can you do? What can you do? Yesus berkata pada orang kaya itu, malam ini kamu mati. Karung-karung gandummu itu percuma bagimu. Semua tisumu tak berarti. Disinfektan segalanya juga bukan itu sih. You can never know, saya tidak berkata bahwa kita tidak persiapan. Tapi kita harus perhitungan. Apa yang waras, apa yang benar. Justru jangan hidup egois untuk diri sendiri sekarang. Itu waktunya menabur, katakan waktunya menabur. Murah hati pikirkan gimana nolong orang lain. Loh kita juga harus punya persiapan. Tapi jangan seperti orang yang khawatir di luar batas tidak menambah sehasta. Malah justru nanti di area lengah ditusuk dari sana oleh kehidupan. Pikirkan gimana nolong orang lain. Emangnya kita bisa beli semua keperluan kita lalu semua orang biar meninggal dunia di dunia. Kalau semua meninggal dunia berapa miliar orang, keluarga Anda satu-satunya, keluarga kita satu-satunya yang hidup. Kena wabah pasti. Semua mayat itu bergelimpangan, pasti mati dengan semua timbunan segunung di gudangmu. We're not living alone on this planet. Bahu-membahu saling membantu, saling menolong, itulah hukum Kristus. Kita harus jaga diri waspada, jangan bodoh sebab orang benar anaknya tidak akan minta-minta. Tidak akan di jalanan minta-minta roti, minta-minta tisu, semua dicukupi. Minta-minta nasi, tidak akan terjadi. Tapi jangan hidup seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Jangan jadi hoarder, orang yang mengumpulkan tanpa sebab, tanpa akibat, tanpa suatu sebab tujuan yang jelas apalagi mulia. Belajarlah untuk menabur, inilah waktu menabur. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagia orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Hari-hari ini dalam keluarga kami pikirannya, kami terus kirim makanan. Ya kan gak bisa kalau jemaat banyak. Tapi orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang Tuhan gerakkan, kami kirim. Aneh loh, di rumah kami kirim terus gini. Kirim terus. Tapi gak habis-habis. Kami mengalami 5 roti 2 ikan. Maksudnya 5 roti baru dikirim 2 ikan datang. 2 ikan ini kami kirim ke orang lain, 5 roti sudah menunggu. Selalu ada balapan. Buka kulkas, tidak bisa tidak, bukan merasa dingin dan sejuknya. Saya merasa begitu keluarga dicintai oleh Bapak. Terus begini, murah hati, nabur. Apalagi waktu-waktu begini orang-orang susah. Bukan cuma kita memberi secara materi, perhatian, doa, kata-kata yang kuat. Kata-kata yang menguatkan maksudnya. Firman, ayat, WA. Kalau kita mikirkan orang lain, ini waktu yang tepat. Kapan kita dapat sahabat yang sejati? Tahu nggak kalau kita itu baik sama orang waktu dia susah. Sampai kapanpun orang itu tahu bahwa kita sahabat sejatinya. Ini waktunya kita memiutangi, bukan berhutang sama siapa-siapa. Sebab Alkitab mengatakan orang yang murah hati, mereka juga akan beroleh kemurahan. Yang memiutangi, percayalah jikalau suatu hari nilai tukar pun bukan uang. Kalau ada keturunan Anda yang tergeletak di jalanan, tapi karena kemurahan yang Anda tabur once upon a time suatu hari dulu, masa orang-orang sekelilingmu akan mengizinkan anak cucumu kelaparan dan mati di pinggir jalan? Itu anak si itu. Tahu nggak, nilai tukar yang paling primitif itu bukan moneter atau uang, tapi hubungan. Money cannot buy everything now. Uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Ada uang, tidak tentu ada barang. Jangan-jangan kalau orang tidak punya uang suatu hari, dia butuh minum air 1 botol aja.
Kalau di rumahnya ada 10 gram emas, dia bisa beli 1 botol itu dengan 10 gram emas. Botol terakhir. Uang jadi tidak berharga. Apa saja yang bisa menyambung hidup. Berapapun dia bayar. Setelah diganti dengan logam emas murni 10 gram. Yang harganya mungkin hari ini melejit. Ya. Setelah dia minum, dia sambung kehidupan untuk 1-3 hari lagi. Orang enggak minum masih bisa 3 hari kan, lalu mati. Atau berapa hari. Setelah orang yang dapat logam itu bahagia dan happy. Yes, I have money. Minumnya diberi. 3 hari kemudian, dua-dua sama mati. Yang pegang emas, ini mau diapain? Gak ada air. Ini mau diapain? Mau beli pun sudah tidak ada. Air terakhir di dunia. Saya ngomong sesuatu yang ekstrim ilustrasinya. Yang gak masuk akal. Dia yang pegang emas, mati dengan tangan menggenggam di dada dengan logam di dalamnya. Logam mulia di dalamnya. Mati dehidrasi. Orang yang beli itu pun sia-sia. Emas dicicil lama-lama. Cuman beli sebotol saja di masa krisis. Just water, you see. Dan itu pun 3 hari kemudian, seminggu, dia pun meninggal dunia. Nilai tukar, currency yang paling primitif di dunia untuk Taman Eden. Itu hubungan. Dan lebih primitif dari itu, hubungan dengan Allah. Hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan yang mencari hal-hal itu. Kamu carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Hubungan is the basic currency. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini waktunya kita menolong sesama kita. Ini waktunya kita bangkit dan tidak khawatir akan hari esok kita. Simpan apa yang kau perlu, beli yang kau butuhkan. Taruh di sana dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan akan senantiasa cukupkan. Waktunya kita untuk penuhi kulkas lagi, lakukan bagianmu. Tapi selalu berkata terima kasih sebelum makan. Engkau yang menghadirkan hidangan di atas meja makan kami. Kami seluruh keluarga tunduk kepadamu Yesus Kristus. Lalu ketemu sama orang murah hati, selalu penuh kasih. Menabur belas kasih. Alkitab berkata orang seperti itu tidak akan ditinggal mati. Karena dia juga akan menerima kemurahan. Bukan hanya dari Tuhan. Dari orang-orang lain. Bahkan yang tidak terduga. Percayalah hukum ini tidak berubah sejak dunia dijadikan. Hiduplah di dalamnya. Kita pasti bisa melalui ini. Menjadi lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita semuanya maju, kita semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah, ya berdiri aja dari tadi dudukan. Kita sekarang nyanyi sama-sama, sing one song together. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Letakkan tangan kita di dada, katakan bersama dengan saya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi
saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Inamaramata sandana namaya se, inamaramaya sandana namaya sande, inamaramata kabaya namaya se. Mari kita sembah Dia, jangan ada yang halangi, jangan ada yang mau dirintangi. Sembah Dia, masuk ke tatanya, berbahagia. Sebab Dia adalah Bapa atas hidup kita. Berbahagia nama kita tertulis dalam kitab Anak Domba. Berbahagia kita punya Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang sanggup, Dia yang berkuasa, Dia yang rela, Dia yang mau. Oh haleluya. Orang makaya sanana matakana. Inamaramaya sanana matakana. Inaramaya sanana so. Iaramaya se. Inamaramaya sanana so. Inaramaya sanana se. Inaramaya sanana mo. Inaramaya sanana ramaya. Ada seorang yang rahangnya entah kenapa seperti lepas sendinya dan sebagainya dan agak susah menggigit. Tuhan Yesus sembuhkan. Saya melihat ada sesuatu seperti dimasukkan. Seperti ada bunyi tak kembali ke tempatnya. Saya nggak ngerti yang berikut ini. Saya dengarkan urat yang terputus. Saya nggak ngerti bagaimana apa yang terjadi dan Tuhan menyembuhkan Anda. Ada juga otot urat yang kejepit. Ada bagian tubuh Anda yang sudah tidak berfungsi normal. Kelihatannya kedengarannya remeh. Tapi zaman sekarang apa yang bisa diremehkan? Influenza aja bisa jadi wabah. Urat Anda kejepit di area itu. Dan Anda sudah tidak bisa berfungsi normal. Sekarang juga sesuatu yang hangat seperti ada balsam Gilead, sesuatu yang panas sedang melalui tubuhmu dan area itu disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Luka seseorang yang sudah basah dan sudah lama nggak bisa kering, Anda selalu tempeli sesuatu seperti patch, seperti plaster gitu dan yang bening kadang-kadang tapi tetap basah. Dan sebentar lagi, tak lama setelah itu, besok hari sudah harus dibuka. Anda sampai pakai yang lebih berat, yang lebih rekat, tapi tetap basah, tidak bisa kering. Mungkin ada diabetesnya dan sebagainya, hanya dokter yang tahu. Tapi aku tengking kondisi itu di dalam nama Yesus. Luka itu kering detik ini juga. Dan apa yang membuat luka itu terus basah, bagian tubuh yang salah. Ada suatu chemistry yang tidak benar di dalam tubuhmu, entah itu diabetes, gula darah atau apa. Aku perintahkan kondisi itu menjadi normal kembali di dalam nama Yesus Kristus. Ramakamaya shanamatakamaya ramatakana. Inamaramatakamaya shanananamatakana. Inamaramatakamaya barapatakaya ramatakaya shanananama.
Saya melihat seseorang yang pinggulnya seperti pincang begini karena nggak pincang total, masih bisa jalan tapi nggak normal. Karena operasi ada malpraktek somehow, nggak tahu gimana, ada sesuatu nggak beres di sebelah sininya. Jalannya seperti ini, lukanya di sebelah sini. Saat ini juga berdiri, berjalan. Tuhan membuat jalanmu normal dan area itu tidak ada sakitnya lagi. Apa yang dokter berhenti di sana tidak bisa sempurnakan. Roh Kudus sempurnakan pada tubuhmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ora makabashana namataka. Inamaramataka ya maralamaya matakaya se. Haleluya. Ora makabataka shika namataka maya rama. Inamataka maya sana namataka maya maralamataka maya mataka maya maya maralamataka ya rama. Shikara mataka maya ramataka ya sana nana maya so. Inana maya se nana maya ramataka maya se. Inamana maya sana nana maya se. Ora maya maya sana nana maya se. Inana maya so. Inana maya se. Nana maya so. Inamara maya sana nana mo. Inala maya sana nana maya so. Inala maya se nana maya sana namo. Haleluya, haleluya. Jangan lupa PR kita 5 bahagia. Berbahagialah dalam segala keadaan. Tuhan beserta kita. Sebagai akhir daripada ibadah kita nyanyikan lagu Tetap Tersenyum sekali lagi. Berikan senyum kanan kiri. Kalau Anda ada di rumah, ada orang sekeliling Anda, kasih senyum yang sungguh-sungguh tulus dari hati. Dan katakan tetap tersenyum ya. Mujizat pasti akan terjadi. Tetap tersenyum dikala ku lemah. Sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Sekali lagi, tetap tersenyum. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Ini kabar baiknya, mujizat pasti akan terjadi. Angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuh. Yang bergumul dengan sesuatu, pekerjaan atau apa, angkat tangannya. Aku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Kita nyanyikan lebih tinggi lagi sambil bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita happy. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Haleluya, haleluya. Semua mengangkat tangan, setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapamu dan kasih dari Yesus Tuhanmu dan Roh Kudus
yang memberi kita alasan selalu untuk bisa tersenyum tertawa dalam segala keadaan. Dia tidak meninggalkan kita, dia menyertai kita, mengasihi kita, dan membawa kemenangan. Dipindahkan dari kemuliaan pada kemuliaan. Itu janji Tuhan, alami setiap hari. Dan sejak hari ini, setiap musim berlalu sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Miss you, love you so much, hope we meet soon. God bless you. I want